Skenario Kemandirian Energi Universal Indonesia dengan konsep ekonomi universal berbasis Universal Monetary Theory, UMT. Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai kemandirian energi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah, seperti kelapa dan angin, serta teknologi inovatif seperti graphene hexagonal dan Universal Monetary Theory, UMT. Indonesia dapat membangun sistem energi yang berkelanjutan dan mandiri. Berikut adalah skenario langkah demi langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Tahap 1. Fondasi Industri Graphene Hexagonal. PADESO, membangun pabrik graphene hexagonal dari kelapa. Indonesia adalah penghasil kelapa terbesar di dunia. 1. Tempurung kelapa, yang selama ini menjadi limbah, dapat diolah menjadi graphene hexagonal. Material ajaib dengan konduktivitas listrik dan termal yang sangat tinggi, kekuatan mekanik yang luar biasa, dan fleksibilitas yang tinggi. 1. Pabrik ini akan menjadi fondasi bagi industri energi baru Indonesia. 2. Penerapan konsep ekonomi universal berbasis UMT. UMT menekankan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan. 2. Dalam konteks ini, pabrik graphene akan beroperasi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, bukan semata-mata mengejar keuntungan. 2. Pemerintah dapat mengatur harga graphene agar terjangkau bagi industri dalam negeri dan memastikan distribusi yang merata. Tahap 2. Diversifikasi sumber energi bersih. 1. Membangun pabrik pembangkit listrik tenaga angin, PLTB, dengan graphene hexagonal. Graphene hexagonal dapat meningkatkan efisiensi dan daya tahan turbin angin. 1. PLTB dengan teknologi graphene akan lebih efisien, handal, dan berumur panjang. 2. Membangun pabrik pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, dengan graphene hexagonal. Graphene hexagonal dapat meningkatkan efisiensi sel surya dan menyimpan energi lebih banyak. 2. PLTS dengan teknologi graphene akan lebih efektif dalam mengkonversi energi matahari menjadi listrik. 3. Penerapan konsep ekonomi universal berbasis UMT. PLTB dan PLTS yang dibangun harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat dengan tarif yang terjangkau. 3. Pemerintah dapat memberikan subsidi atau insentif agar energi bersih ini dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Tahap 3. Pemanfaatan helium cair. 1. Membangun pabrik helium cair dengan nanomembran graphene hexagonal. Lokasi strategis. Pabrik ini akan dibangun di daerah dengan potensi angin yang besar, dekat PLTB, dan di daerah penghasil gas alam seperti Bontang dan Lok Sumawe. Mesin teknologi nanomembran. Nanomembran graphene hexagonal memungkinkan pemisahan helium dari gas alam secara efisien dan hemat energi. 2. Penerapan konsep ekonomi universal berbasis UMT. Helium cair merupakan komoditas strategis yang dibutuhkan dalam berbagai industri. 2. Pemerintah perlu mengatur produksi dan distribusinya agar dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan harga yang terjangkau. Tahap 4. Revolusi bahan bakar hidrogen padat. 1. Membangun pabrik hidrogen padat, bahan baku, menggunakan nanomembran graphene hexagonal dan helium cair. Aplikasi luas. Hidrogen padat akan menjadi bahan bakar utama untuk berbagai moda transportasi, mulai dari kendaraan bermotor, bus, kereta api, kapal selam, pesawat, kapal laut, roket, satelit, hingga motor, kapal ikan, kapal tanker, dan truk. 2. Penerapan konsep ekonomi universal berbasis UMT. Hidrogen padat harus menjadi sumber energi yang terjangkau bagi seluruh masyarakat. 2. Pemerintah dapat memberikan subsidi atau insentif untuk mendorong penggunaan hidrogen padat dan pengembangan infrastruktur pendukungnya. Tahap 5. Pembangkit listrik hidrogen padat. 1. Membangun pembangkit listrik berbasis hidrogen padat. Teknologi plasma kinetik dingin yang disempurnakan. Teknologi ini memungkinkan pembangkitan listrik dari hidrogen padat secara efisien dan ramah lingkungan. Sinergi dengan industri graphene. Nanomembran graphene hexagonal akan diaplikasikan dalam sistem pembangkit listrik ini. 2. Penerapan konsep ekonomi universal berbasis UMT. Listrik yang dihasilkan harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat dengan tarif yang terjangkau. 2. Pemerintah dapat mengatur harga listrik dan memastikan ketersediaan energi bagi seluruh wilayah Indonesia. Kesimpulan skenario ini menggambarkan bagaimana Indonesia dapat mencapai kemandirian energi universal dengan memanfaatkan sumber daya alam, teknologi inovatif,
dan konsep ekonomi yang berpihak pada rakyat. Kemandirian energi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan.